Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi untuk menyampaikan penjelasan terkait eh, materi dari mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas dengan bab Artificial Neural Network. Sekarang berlanjut ke terkait perceptron model, di mana sebelumnya sudah saya sampaikan terkait materi pengantar Artificial Neural Network, kemudian Macula Pitch and Hype Model. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk perceptron model. Ya. Nah, model perceptron ini merupakan pengembangan dari model HAP sebelumnya yang kemarin sudah kita diskusikan. Nah, dimana pada model HAP itu sudah ada sudah ada update bobot. Update bobot perubahan nilai bobot dan bias ketika tidak sesuai, sehingga nanti dapatkanlah nilai bobot optimal yang terakhir. Model jaringan perceptron ditemukan pertama kali oleh Rosenberg pada tahun 1962 dan Minsky Papert pada 69. Nah, pada model perceptron dapat melakukan perubahan bobot apabila hasil pelatihan atau training atau learning tidak sama dengan target. Jadi apabila nanti dari output Y-nya ini outputnya ini nanti tidak sama dengan target, berarti kalau kita tentukan ada targetnya, berarti itu jenis pembelajaran atau pelatihan terbimbing atau terawasi. Nah, apabila tidak sama, maka dilakukan perubahan bobot. Terus berikutnya, pada model perceptron ada tambahan variabel. Ada tambahan variabel, yaitu variabel laju pembelajaran atau kita sebut dengan learning rate. Simbolnya seperti ini. Yang digunakan pada proses perbaikan bobot supaya hasil pelatihan dapat sama dengan target. Jadi untuk hasilnya biar Y-nya ini mendekati atau sama dengan target, maka ditambahlah laju pembelajaran. Ketika ada laju berarti mempercepat. Jadi variabel learning rate ini gunanya untuk mempercepat proses pembelajaran supaya hasilnya sama dengan target. Adapun arsitektur jaringan model perceptron itu hampir sama dengan model HAP, di mana ini ada layar inputnya, kemudian ini bobot-bobotnya W1, W2 sampai dengan WN. Ada biasnya juga sama dengan HAP kemarin. Kalau yang Macula Pitch tidak ada biasnya. Nah, ada fungsi aktivasi juga sama, kemudian di Y outputnya. Nah, pada summing functionnya ini yang membedakan. Nanti di summing functionnya itu adalah saat sama ya, ini maksudnya sama. Arsitektur jaringan model perceptron sama persis dengan arsitektur pada model HAP. Jadi sama persis, tidak ada bedanya. Cuma bedanya adalah saat perbaikan nilai bobot ditambahkan nilai variabel learning rate. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada modifikasi pada perbaikan atau update nilai bobotnya itu dengan penambahan variabel learning rate. Kalau di HAP tidak ada, learning rate-nya tidak ada. Oke, ini gambaran dari algoritma pelatihan model perceptron. Ya. Kita siapkan data pembelajaran atau data latihnya, berarti ada data input sama target. Dia ada pola data input dan targetnya.
Itu di data pembelajaran atau data latih. Kemudian kita inisialisasi awal nilai bobot dan bias, sama ya di Maculopits dan HEP juga sama, menginisialisasi nilai awal bobot dan bias. Biasanya bobot awal dan bias bernilai 0. Nah, nilai yang lain boleh-boleh, tapi pada umumnya bernilai 0 semua dulu. Oke. Tahap yang ketiga adalah kita tentukan nilai learning rate-nya, di mana nilai learning rate adalah lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Nah, biasanya nilai learning rate bernilai 1 atau dari 0,1 sampai 0,9. Nah, gitu. Nah, ini nilai dari learning rate-nya. Nah, kemudian tentukan nilai threshold. Nah, tentukan nilai threshold yang digunakan pada fungsi aktivasi. Selanjutnya, tadi nomor 4 threshold, nomor 5 adalah tetapkan maksimum epoch. Nah, atau maksimal epoch. Epoch itu adalah periode atau perulangan yang kita tetapkan. Perulangan yang kita tetapkan. Nah, oleh karena itu harus kita tentukan, nanti bisa kita tentukan berapa maksimum epoch yang kita tetapkan, berapa kali perulangan dari proses pembelajarannya itu. Nah, lanjutnya nomor 6, pasangkan setiap pola data input dengan nilai target yang diinginkan. Inputnya misalnya I, berarti target yang ke I, di mana I ini 1, 2, 3 dan sampai ke N. Nomor 7, hitung akumulasi penjumlahan summing function pada neuron output dan aktivasi sesuai fungsi aktivasi yang digunakan. Nah, gitu. Nah, jadi sama prosesnya, yaitu kita summing function akumulasi penjumlahan dari perkalian input dan bobotnya. Nah, nomor 8, bandingkan nilai output hasil aktivasi apakah nilai sama dengan target. Apabila tidak sama, maka lakukan perbaikan nilai bobot dan bias. Jadi apabila tidak sama, maka akan dilakukan perbaikan nilai bobot dan bias. Nomor 9, kembali ke proses nomor 7. Kembali ke proses nomor 7 kayak gitu. Dan ini terus lanjut poin nomor 8 dan berulang terus. Ketika nanti kembali lagi ke sini, maka epoch nilai epochnya itu ditambah 1, tambah 1. Misalnya tadi epochnya 1, kembali lagi ke nomor 7 karena nilai bobotnya nilai output belum sama dengan target, lakukan perbaikan, maka epoch ditambah 1. Nah, sampai dengan nanti nilai output sama dengan nilai target atau mendekati dengan target. Nah, di situ dianggap errornya sudah 0. Ketika errornya 0, tidak ada kesalahan, maka proses pembelajaran selesai dan dianggap sebagai kondisi konvergen. Dianggap sebagai kondisi konvergen. Di kondisi konvergen berarti ini sudah didapatkan nilai bobot yang hasil perbaikan tadi, itulah bobot optimal. Bobot optimal. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini adalah algoritma pelatihan dari model perseptron. Hitung akumulasi penjumlahan. Nah, jadi kita hitung akumulasi penjumlahan pada neuron output dan aktivasi sesuai fungsi aktivasi yang digunakan. Nah, gitu. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi akumulasi di sini
penjumlahan summing fungsinya di sini penjumlahan dari input dikalikan dengan bobot. Nah, setelah diakumulasi baru nanti ditambah dengan nilai bias. Nah, untuk output biner yang sini untuk output biner, nah, akan bernilai 0 jika y-in atau hasilnya di sini ini ya kurang dari 0, maka akan bernilai 0 hasilnya, dan akan bernilai 1 jika y-in lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk output bipolar, kalau bipolar berarti ada negatif 1 dan negatif 1. Nah, jika nilainya kurang dari 0, maka y-nya akan bernilai negatif 1. Jika y-in-nya itu lebih dari 0, maka y-nya akan bernilai 1. Nah, itu hasil akumulasi dari penjumlahan pada neuron output dan aktivasi sesuai fungsi aktivasi. Oke, baik, saya lanjutkan. Berikutnya terkait perbaikan nilai bobot dan bias. Apabila output tidak sama dengan target, maka bobot baru, untuk mengupdate bobot baru adalah bobot lama ditambah dengan tadi learning rate dikalikan dengan error, target dikurangi output ya, error dikalikan input. Nah, ini alpha ini adalah learning rate-nya, kemudian WI, nah ini adalah bobotnya. Jadi bobot yang baru itu merupakan bobot lama ditambah dengan hasil perkalian learning rate dikalikan dengan error. Error itu adalah target dikurangi output dikalikan X. XI adalah data input yang ke I. Nah, ini untuk rumus perbaikan nilai bobot. Nah, gitu. Untuk bias, bias baru adalah bias lama ditambah hasil perkalian learning rate dikalikan dengan error. Error ini adalah target dikurangi Y. Di target ke I dikurangi YI. YI itu yang ini Y. Yang ini. Tergantung nanti yang pakai output biner atau bipolar. Nah, Y. Y ke I. Gitu. Ya. Baik. Nah, ini contohnya untuk model perseptron. Contoh penerapan model perseptron untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi logika OR dengan input dan target biner sebagai berikut. Nah, ini targetnya target biner. Kalau target biner berarti nanti kita menggunakan yang ini. Nah, kalau biner berarti outputnya adalah 0 dan 1. Tidak ada negatif 1. Ya. Oke. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari logika OR. Masih ingat kalimat pernyataan untuk logika OR? Jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya atau targetnya 1 hasilnya. Nah, kita lihat jika salah satu inputnya adalah X1 dan X2. Jika salah satu saja bernilai 1, maka targetnya outputnya adalah 1. Nah, di sini ketika di ini yang baris nomor 1, ini tidak ada yang 1 inputnya, maka hasilnya adalah targetnya 0. Yang baris nomor 2,
Di sini ada salah satu yang inputnya bernilai 1, maka outputnya targetnya adalah 1. Baris ketiga, jika salah satu input 1, lah ini ada X1 bernilai 1, maka outputnya 1. Yang keempat, baris keempat, jika salah satu bernilai 1, ini dua-duanya, nah, berarti masuk kan jika salah satu. Nah, salah dua gimana Pak? Nggak apa-apa. Dua-duanya berarti tambah lebih baik, maka bernilai 1. Ini untuk logika OR. Nah, jadi ada dua variabel input, X1 dan X2, sehingga ada dua neuron pada lapisan input. Nah, ini ada dua neuron, nah, X1 dan X2. Nah, terdapat satu variabel output target. Nah, di sini. Nah, sehingga ada satu neuron pada lapisan output. Nah, terdapat bias pada jaringan dan bobot W1 menghubungkan X1 dengan neuron ke N. Nah, ada W1 bobot ke 1 yang menghubungkan X1 dengan output. Dan X2 ada bobot kedua yang menghubungkan X2 dengan nanti output atau dengan summing functionnya. Nah, dan bobot W2 menghubungkan X2 dengan dan ada tambahan bias di sini, nilai biasnya. Nah, fungsi aktivasi yang akan digunakan adalah fungsi undak biner karena data yang ada pada output hanya bernilai 0 dan 1 di sini. Nah, karena di sini outputnya adalah 0 dan 1, maka kita gunakan fungsi aktivasi undak biner. Undak biner apa Pak? Nah, coba dilihat di file sebelumnya atau materi sebelumnya terkait pengantar artificial neural network. Di situ ada fungsi aktivasi. Nah, ada hard limit biner. Fungsi aktivasi hard limit biner itu sama dengan fungsi undak biner yang bernilai hanya 0 dan 1. Oke, lanjut ya. Kita coba pecahkan pembelajaran logika OR dengan model perseptron. Oke, kita lakukan langkah-langkah pembelajaran model perseptron. Nah, ini langkah yang pertama. Nah, yaitu inisialisasi awal nilai variabel proses pembelajaran. Kita inisialisasi dulu. Isi semua nilai bobot dan bias awalnya bernilai 0. Jadi bias dan bobot bernilai 0. W1 0, W2 0, dan bias juga 0. Nah, untuk nilai learning rate kita tentukan bernilai 1. Nilai threshold kita tentukan 0. Nah, maksimal epoch kita tentukan misalnya perulangan sebanyak 50 kali. Kalau memang nanti sebelum 50 kali sudah errornya 0, ya berarti sudah selesai ya. Berarti maksimal 50 kali. Total error 0. Oke. Ini adalah datanya. Nah, misalnya data latihnya ya ini ya. Ini data latihnya. Nah, ini tadi tabel kebenaran dari fungsi OR. Nah, ini data ke-1, baris ke-1, 2, 3, 4 atau data pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Nah, ini inputnya, ini data input X1 dan X2, dan ini adalah targetnya atau output yang diharapkan atau diinginkan. Oke, kita setelah diinisialisasi awal, nah, semua variabel sudah kita isikan, kita tentukan nilainya, kemudian masuk di proses pembelajaran. Nah, ini adalah rumus persamaan untuk outputnya yin, atau yang net functionnya ya. Nah, kemudian ini adalah fungsi aktivasinya, dan ini adalah untuk aturan update bobot, dan ini update bias. Nah, oke. Pada epoch ke-1, ya epoch pertama kali ya, epoch ke-1, data ke-1 berarti yang sini. Nah, ini data ke-1. Nah, X1 0. Nah, ini X1 0. X2 0. X2-nya 0. Nah, targetnya 0.
ini targetnya 0. Nah, Dx1, X2, T1 atau target ke-1, data ke-1 adalah 0. Y-in, nah ini masuk ke sini, persamaan ini masuk di sini. Nah, Y-in X1 dikalikan W1, W1-nya tadi bernilai 0. Semua ini W1, W2, dan bobot bernilai 0 semuanya. Nah, kita masukkan, nah, berarti X1 kali W1 0 kali 0 ditambah X2, X2 dikalikan W2 juga 0 kali 0 ditambah biasnya 0 juga, sehingga nilainya adalah 0. Nah, Y1 berarti yang ini, persamaan ini masuk ke sini. Y1Y fungsi dari atau fungsi aktivasi dari Y-in adalah 0. Jika Y-in kurang dari 0, maka nilainya 0. Jika Y-in lebih dari sama dengan 0, maka nilainya 1. Maka di sini nilainya adalah 1, dapat nilai 1 ini. Nah, karena aturan ini. Oke. Karena Y1 hasilnya adalah 1, sedangkan target data ke-1 T1 adalah 0, targetnya di sini 0. Maka Y1 tidak sama dengan T1. Nah, tidak sama. Dan dianggap terjadi error. Errornya adalah T1 min Y1. Nah, errornya untuk menghitung error adalah T1 min Y1. T1-nya adalah 0. Nah, Y1-nya adalah 1. Sehingga 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Maka perlu dilakukan perbaikan bobot dan bias. Nah, maka kita lakukan perbaikan bobot dan bias. Caranya seperti apa? Seperti ini. Aturan ini kita masukkan ke sini. Bobot W1 baru adalah ini. W1 lama ini. Karena di awal tadi 0. Nah, W1 lama ditambah learning rate 1. Ini learning rate bernilai 1. Nah, learning ini ya. Dikalikan dengan T1 min Y1 sama dengan negatif 1. Di sini negatif 1. Dikalikan X1. X1-nya adalah 0. Nah, X1-nya adalah 0. Di sini. Sehingga 0 ditambah hasil perkalian ini adalah 0. Maka 0 tambah 0 hasilnya 0. Sehingga bobot baru dari W1 adalah 0. Nah, untuk W2 juga sama. Caranya kita masukkan data angka-angkanya. Kebetulan ini sama, dapat sehingga juga 0. Untuk bias lama ditambah. Nah, bias lamanya apa? Bias lamanya adalah 0. Nah, di bias lama ini 0 ditambah dengan alfa atau learning rate-nya di sini 1 dikurangi errornya negatif 1. 1 kali min 1 adalah min 1. Min 1 tambah 0 berarti negatif 1. Nah, ini untuk proses pembelajaran data ke-1. Yang sini dulu, yang ke-1 saja. Kita lanjut nanti ke data kedua. Masih pada epoch 1. Nah, setelah 4 data baris ini di pembelajaran, kalau nanti naik lagi ke 1 baru epochnya ditambah 1. Nah, ini karena masih baris kedua ya, maka masih ke epoch 1. Oke, data kedua X1 adalah 0, X2 adalah 1 ini, dan targetnya T2 adalah 1. Nah, kita masukkan sesuai dengan rumus persamaannya kita tentukan. Nah, di Y-nya didapat nilai negatif 1, kemudian masuk ke fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasinya ini aturannya, ingat ya. Nah, jika kurang dari 0 maka hasilnya 0. Nah, ini. Nah,
Karena Y2 nilainya 0, sedangkan targetnya adalah 1. Nah, targetnya 1 di sini. Nah, maka Y2 tidak sama dengan T2 dan dianggap terjadi error. T2 min Y2, T2-nya berapa? T2-nya 1. Nah, dikurangi 0, maka 1. Nah, sama dengan 1. Maka perlu dilakukan perbaikan bobot dan bias. Sama dengan tadi caranya, ini rumusnya untuk perbaikan bobot dan bias. Didapatlah nilai bobot W1 baru adalah 0 dan W2-nya adalah 1 dan biasnya adalah 0. Nah, pada data kedua ini perlu diperhatikan untuk bobot lamanya adalah bobot lama hasil dari data ke-1, bukan dari bobot inisialisasi awal, nah, tapi bobot dari hasil data ke-1 yang sebelumnya tadi. Oke, lanjut data yang ketiga yang sini. Nah, X1-nya adalah 1, ini X2-nya adalah 0, ini, dan targetnya adalah 1 atau target ketiga T3. Nah, masuk persamaan di sini Y-in-nya sama dengan 0, masuk ke fungsi aktivasi, Y3 didapat nilainya 1. Nah, karena Y-in lebih dari sama dengan 0, maka nilainya 1 di sini ya. Karena Y3 sama dengan 1, sedangkan target data ketiga juga sama dengan 1, maka Y3 sama dengan target ketiga. Nah, sama dengan target, hasilnya sama. Ini dengan target sama. Nah, karena sama, maka tidak terjadi error. T3 min Y3 sama dengan 0. Nah, kesalahannya tidak ada. Ketika kesalahan tidak ada, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot pada data ketiga ini. Maka bobotnya tetap. Makanya ini bobotnya tetap sama dengan yang ini. Nah, sama. Dari sini tetap pakai di sini. W1 sama dengan 0, W2 1, dan biasnya adalah 0. Nah, ini. Nah, ini bobot hasil dari data ketiga. Ini yang nanti menjadi bobot lama ketika proses di data keempat. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah data yang keempat di sini. Nah, X1 1, nah, X2 1, nah, dan targetnya atau target keempat adalah 1. Nah, gitu. Kita masukkan di rumus persamaan Y-in, didapatlah nilainya 1. Nah, Y4 nah, masuk fungsi aktivasi, nah, dapatlah nilainya juga 1. Nah, karena Y4 bernilai sama dengan 1, nah, sedangkan target keempat juga sama 1, maka tidak terjadi error. T4 min Y4 0. Nah, karena tidak terjadi error, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot dan bias, sehingga bobot dan biasnya tetap. Nah, nih. Nah, jadi kalau target dari hasil dari Y-nya itu dan target sama, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot dan bias, tetap. Nah, sudah kita lakukan proses pembelajaran dari data ke 1, ke 1, 2, 3, dan 4. Nah, namun tadi masih ada terjadi error data ke 1 dan kedua. Nah, oleh karena itu dilakukan proses pembelajaran lagi mulai pada data ke 1 kembali dan nilai epoch ditambah 1. Diulangi lagi pembelajarannya. Tapi bobotnya pakai bobot yang ini, bukan bobot yang di awal inisialisasi, bukan. Tapi bobot ini nanti yang digunakan untuk proses berikutnya. Sampai nanti data ke-1, data kedua, data ketiga, dan data keempat semuanya tidak ada errornya. Baru kita berhentikan pembelajaran. Nah, oke. Karena data ke-1 dan data kedua tadi masih ada error, maka kita kembali ke
proses data ke satu lagi, tapi epochnya ditambah satu. Nah, ini epochnya sudah epoch kedua. Jadi epoch ditambah satu. Nah, oke, lanjut. Data ke satu, kita lanjutkan lagi prosesnya, nah, tapi dengan bobot yang baru tadi. Nah, bobot dan bias yang baru. Nah, masuk ke sini. Nah, kemudian di sini didapat Y1 nilainya 1 sedangkan targetnya 0. Maka Y1 tidak sama dengan target dan dianggap terjadi error. Nah, errornya adalah sebesar negatif 1. Maka perlu dilakukan update bobot. Ini update bobotnya. Nah, didapatlah nilai bobot yang pada data ke 1 ini W1 0, W2 1, dan biasnya negatif 1. Lanjut ke data kedua. Berikutnya didapatlah Y-nya adalah 1, targetnya bernilai 1, target kedua sama ya, sama, maka dianggap tidak terjadi error, errornya 0, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot dan bias. Sehingga bobotnya tetap. Lanjut data yang ketiga. Data ketiga, tadi waktu epoch ke 1, data ketiga tidak terjadi error, tapi pada saat ini terjadi error. Gimana Pak? Nggak apa-apa, kita tetap lanjutkan untuk proses pengupdatean bobot, ya, gitu. Maka perlu dilakukan perbaikan bobot dan bias. Lanjut perbaikan bobot dan bias seperti ini, didapatlah nilai bobot dan bias seperti ini. Nah, lanjut ke data keempat. Nah, lanjut dari sini ternyata tidak ada error. Output Y4 sama dengan target keempat, maka tidak perlu dilakukan perbaikan bobot dan bias tetap, sehingga ini sama itu. Nah, pada epoch kedua ini ternyata masih ada yang error, yaitu data ke-1 dan data ketiga. Nah, maka oleh karena itu kita lanjut lagi dengan mengulang kembali ke proses pembelajaran dengan epochnya kita tambah 1, kemudian kembali ke data 1 sampai begitu seterusnya, tidak ada kondisi yang error. Nah, ini saya coba uraikan atau kita hitung menggunakan Excel ya. Tadi itu epoch ke-1, data ke-1 kita hitung bobot biasnya, kemudian errornya dan bobot ini hasil update-nya, bobot baru, W1 baru, W2 baru, dan bias baru. Nah, saat epoch ke-1 masih ada yang error. Masih ada yang error kan, ini data ke-1 dan data kedua. Saat epoch kedua masih ada error di data ke-1 dan data ketiga. Nah, saat epoch ketiga masih ada error pada data ke-1 saja. Nah, pada data keempat ternyata sudah tidak ada error. Errornya sudah 0 semua. Nah, sudah 0 semua. Jadi dari rincian data proses pembelajaran diketahui pada epoch keempat error sudah 0 semua. Nah, maka pembelajaran bisa kita hentikan. Walaupun tadi di maksimal epochnya kita tentukan sampai 50. Nah, 50 epoch. Ternyata epoch keempat ini errornya sudah 0 semua. Ya sudah, kita hentikan. Sehingga inilah didapat nilai bobot dan bias yang optimal di akhir itu. Maka didapat nilai bobot dan bias akhir. W1-nya adalah 1. Nah, 1 ya. Sama kan ini semuanya 1. W2-nya adalah 1. Dan kemudian biasnya adalah negatif 1. Nah, bobot-bobot ini dan bias ini yang kita gunakan nanti pada proses uji coba untuk menguji coba dengan data input yang ada, apakah nanti sudah benar kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kita pada tahap pengujian. Nah, yang tadi itu tahap pembelajaran. Nah, tahap pembelajaran, pembelajaran ini dianggap kondisi ketika sudah tidak ada error ini dianggap kondisi konvergen. Nah, ini adalah bobot optimalnya. Ya, oke. Kita lanjut, ada tahapan pengujian untuk fungsi logika OR.
Nah, dinilai akhir bobot dan bias ini W1 nya bernilai 1, W2-nya adalah 1, dan biasnya adalah negatif 1. Kita coba masukkan sesuai dengan data input. Ini data inputnya, ini adalah data targetnya atau Y-nya. Nah, data ke 1, X1 0, X2-nya 0. Ini kan ya 0 dan 0. Mestinya nanti outputnya harus 0. Nah, kita masukkan rumusnya dengan menggunakan bobot yang ini. Nah, bobot akhir dan bias akhir tadi masuk ke sini. Kemudian data Y-nya masuk bernilai negatif 1. Ya, ini kan pakai rumus yang ini ya. Nah, kemudian Y akhirnya adalah fungsi aktivasi dari hasil nilai Y-in. Nah, akan bernilai 0 jika kurang dari 0. Nah, karena ini negatif 1, maka hasilnya adalah 0. Maka Y sama dengan 0. Nah, ini. Nah, sesuai target. Nah, targetnya 0, hasilnya 0. Sesuai dengan target. Data kedua, ini data kedua, X1-nya 0, X2-nya 1. Nah, kita hitung, dapatlah nilainya 0. Masuk ke fungsi aktivasi, ini jika Y-in kurang lebih dari sama dengan 0, maka nilainya 1. Nah, maka karena ini 0, ini kan sama dengan 0, maka nilainya 1. Nah, ini aturannya 1. Maka Y2-nya berdasarkan 1. Di sini targetnya atau Y2-nya 1 sama. Jadi sesuai dengan target. Begitu juga dengan data ketiga dan data keempat. Semuanya sesuai dengan target. Nah, ada sesuai semua. Hasil pengujian menunjukkan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network model perseptron mampu menghasilkan output sesuai dengan target dengan menggunakan nilai bobot akhir dan bias hasil dari pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu adalah yang dihasilkan atau tujuannya adalah menghasilkan nilai bobot dan bias optimal. Oke. Nah, untuk latihan tugasnya adalah tugas JST Perseptor Modern, tuliskan pembelajaran untuk mendapatkan nilai akhir bobot dan bias dengan menggunakan mode perseptron untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi logika N. Kalau tadi OR, sekarang kita coba dengan logika N dengan 3 input X1, X2, dan X3. Jadi begini, X1, X2, X3, ada Y atau target ya. Masih ingat nggak kira-kira ininya? Tabel kebenaran logika N. Awalnya adalah 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ini pokoknya 01, 01. Nah, ini kan 00, 11, 0. Nah, kembali lagi ke 0. Nah, 0. Ini 1. Nah, 1, 0, 1. 0, 1, 1. Terakhir 1, 1, 1. Nah, targetnya, nah ini logika N, kalimat pernyataannya adalah akan menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. Itu logika N. N itu perkalian, sama dengan perkalian. Jadi kalau 1 kali 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Ada salah satu aja yang bernilai 0 pada inputnya, maka hasilnya 0. Sehingga kalau ada di sini ada nolnya, hasilnya adalah 0. Ini ada nolnya, 0. Ini ada nolnya, ada,
pasti 0. Ada nolnya, ada 0. Ada nolnya, 0. Ada nolnya, 0. Ada nolnya, 0. Baru yang terakhir ini 1, 1, 1, hasilnya 1. Oke, coba silakan dicoba untuk apa? Mencoba mengerjakannya, mendapatkan nilai dari bobot dan bias. Akhirnya nanti setelah proses pembelajaran dapat nilai bobot dan bias, bisa di penguji atau diuji coba dengan memasukkan data input apakah benar sesuai tadi. Mungkin itu. Nah, silakan dikerjakan dengan tulis tangan, buat dalam satu format file PDF, kemudian kirim di @link. Dan harap perhatikan batas akhir pengumpulan tugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi untuk artificial neural network perceptron model. Sudah selesai ya. Nah, sebenarnya ada ini mungkin bisa di analisis dengan model kayak Excel untuk ininya. Nah, ini. Nah, jadi tadi yang di materi untuk perceptron pada logika OR dengan adanya learning rate atau tidak dengan learning rate. Nah, ini kita bisa memetakan seperti ini ya. Kita buat perhitungan menggunakan Excel juga bisa, ini pakai proses pembelajarannya. Jadi kita tentukan ini datanya, kemudian ini bobot awalnya, bobot dan bias, Y-in. Nah, ini dimasukkan. Berarti Y-in ini adalah perkalian antara X1 dengan B1. Nah, ini kan C5 dengan F5. Nah, berarti X1 kali B1 input kali bobot 1 ya. Ditambah dengan X2 di sini dikalikan W2 di sini. Ini ditambah H5, ditambah dengan bias. Ini hasilnya, ini Y-in-nya. Kemudian masuk di fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya di sini. If I5 yang ini ya, I5 ini kurang dari 0, maka hasilnya 0. Else 1. Berarti selain ini hasilnya akan 1. Nah, errornya dihitung. Error adalah E5. Nah, ini di sini E5 targetnya ini ya. E5 target ini dikurangi dengan F atau Y, fungsi aktivasi dari Y ini adalah errornya. Nah, kemudian kita hitung, kita masukkan untuk menghitung dari bobot baru. Nah, bobot baru adalah jika K5 sama dengan 0, K5 itu berarti errornya. Nah, jika errornya adalah 0, maka kan tidak perlu diupdate. Nah, maka tetap hasilnya adalah bobot yang lama, sama dengan bobot baru sama dengan bobot yang lama kalau errornya 0. Nah, tapi jika tidak, nah ini kan tidak kan, else kan ya, maka kita update F5. F5 apa ini? Bobot. Ya, ini bobot lama, bobot 1 lama, ditambah hasil perkalian dari D2. D2 itu mana? D2 ini, oh ini learning rate-nya, dikalikan K5 error, dikalikan C5 X1. Nah, dapatlah bobot baru dan seterusnya. Nah, ini ada rumusnya semua, tinggal ngikuti aja. Nah, seperti itu. Nah, yang ini merujuk ke sini. Yang data kedua ini W1
itu adalah L5. Ini merujuk ke sini. Nah, karena hasil bobot ini dipakai di perhitungan berikutnya. Nah, jadi hasil dari bobot baru di data ke-1 dipakai untuk ke data kedua dan seterusnya. Sampailah di sini. Nah, itu. Makanya tadi didapat ketika sudah 000 semua errornya, dapatlah ini. Ini kalau kita teruskan ternyata sampai epoch ke-7 pun semuanya 0 errornya, sehingga nilai dari bobot dan biasnya tetap. Sebagai bocoran untuk yang ini, tugasnya ini bisa juga dihitung dengan menggunakan logika N, menggunakan ini analisa menggunakan Excel ya. Nah, nanti bisa dihitung seperti ini bersama di bobotnya. Nah, kalau ini learning rate-nya sudah dimasukkan langsung di sini, langsung dikasih nilai 1 untuk update ininya, update apa bobot-bobotnya. Nah, sampai terus ternyata cukup panjang sampai epoch ke-7. Nah, baru didapatkan semuanya error bernilai 0. Nah, ini adalah hasil akhir bobotnya. Nah, nanti coba kalau mestinya sama dengan seperti ini. Nah, ketika diuji coba dengan bobot ini ya, bobot dan bias baru ini, bobot W1 2, W2-nya 1, W3-nya 1, dan biasnya negatif 4. Nah, kita masukkan di sini. Nah, data ini adalah kombinasi inputnya dari 000 sampai dengan 111. Nah, didapatlah semuanya sesuai semua hasilnya. Oke. Baik, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan dari perceptron model pada artificial neural network. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sukses selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi